Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Arum Prafitri, ada juga Retno Pamuji, Anandita Puspa, dan Bangkit Prasetyo. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan konsumsi media di Indonesia tahun 2021. Pertama-tama, saya akan menyinggung bahwa seperti yang diketahui, saat ini pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia termasuk di Indonesia dan telah mengubah cara beraktivitas dalam berbagai hal seperti bekerja dan bersekolah, bahkan termasuk dalam mengkonsumsi berita dan media. Menurut Reuters Institute Digital News Report mengeluarkan hasil kajian pada tahun 2021 yang mengambil negara Indonesia sebagai salah satu tempat untuk penelitiannya. Dalam laporan tersebut menyatakan bahwa media online dan sosial media menjadi sumber yang paling populer di masyarakat dalam mengakses berita dan informasi. Sedangkan televisi dan radio tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang tidak mempunyai akses internet. Karena konsumsi media mengalami fase yang terus berkembang, masyarakat memanfaatkan media sebagai hiburan atau sarana untuk mengakses berita. Dan juga mencari informasi kini telah berevolusi menggunakan media dengan dukungan internet. Cukup sekian dari saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangkit Prasetyo Sanjaya dengan NPM 2020-46500-166. Berdasarkan genre, perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan dengan jumlah 49,6% dan laki-laki 50,4%. Pada usia 25-34 tahun, memiliki persentase mengakses internet terbesar 35%, sedangkan 18-24 tahun memiliki persentase sebesar 20,5%. Tercatat 202,6 juta jiwa dengan persentase 73,7%. Dari 202,6 juta jiwa, 96,4% diantaranya menggunakan smartphone. Waktu yang dihabiskan masyarakat untuk mengakses internet adalah 8 jam 52 menit dalam sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangkit Prasetyo Sanjaya dengan NPM 2020-46500-166. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan genre, perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan tingkat pemakaian sosial medianya ada di angka 49,6%, sedangkan laki-laki di angka 50,4%. Pada usia 25-34 tahun, memiliki persentase mengakses internet di tingkat sebesar 35%. Sedangkan pada usia 18-24 tahun itu memiliki persentase sebesar 28,5%. Di dalam catatan 202,6 juta jiwa dengan penetrasi 3,7%. Dari 202,6 juta jiwa itu 96,4%-nya diantaranya menggunakan smartphone.
Jadi, waktu yang dihabiskan masyarakat untuk mengakses internet adalah sekitaran 8 jam 52 menit dalam sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Pamuji dari kelas S3A dengan NPM 202046500695. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, di mana mereka telah menjelaskan tentang sosial media dan internet. Dengan tema kami netizen Indonesia, di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan dari presentasi mereka. Apa itu netizen? Netizen merupakan warga internet atau singkatan dari citizen of the net, yaitu kita yang merupakan pengguna internet. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan dunia digital telah menyasar ke segala sisi kehidupan. Rasanya hampir nggak ada sisi kehidupan manusia yang nggak terpengaruh sama proses digitalisasi ya. Kayak nggak ada aja gitu, jarang banget kita tuh nggak pakai internet, pasti selalu memakai internet. Terus bebasnya media sosial yang merupakan internet pula menjadi keleluasaan bagi netizen untuk bersuara, menyampaikan pendapat, saran, dan kritik dengan cara yang baik dan santun. Tapi masih banyak pengguna internet yang hanya mampu menerima informasi tanpa kemampuan memahami dan mengolah informasi tersebut secara baik. Sehingga masih banyak masyarakat terpapar oleh informasi yang tidak benar atau hoax. Banyak banget dari kita yang nggak nyaring informasi itu dan menyimpulkan sendiri, lalu memberikan komentar yang tidak baik dan menimbulkan perpecahan di mana-mana. Banyak banget ya. Bahkan sampai ada berita 6 bukti netizen Indonesia tidak sopan se-Asia Tenggara. Itu tuh kayak, ya ampun, kenapa sih kita harus mengeluarkan komentar-komentar yang tidak baik, menyerbu suatu perusahaan, seseorang, karena kita tidak mencari informasi itu dengan baik. Padahal seharusnya dengan perkembangan media ini kita lebih mudah kan untuk berkomunikasi, tapi malah terjadi salah komunikasi di situ. Jadi penting banget buat kita untuk menyaring informasi yang kita dapat biar kita nggak menyimpulkan sendiri atau bisa mempercayai ke akun-akun yang memang sudah terbukti benar faktanya. Jadi buat kita netizen, terutama netizen Indonesia, sebelum kita melakukan sesuatu, pastikan hal itu tidak akan berdampak buruk pada apapun atau siapapun. Dengan cara kita tidak perlu berbohong untuk mendapatkan perhatian, terus gak semua hal harus kamu komentari. Terus selesaiin masalah yang sepele dengan orang lain secara personal, bukan mengubahnya di media sosial, seperti bikin status. Dan gak semua hal di media sosial itu urusan kita. Semoga kita bisa menjadi netizen yang menggunakan sosial media secara bijak. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh teman saya mengenai perkembangan sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandita Puspa dengan NPM 202046500136. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang pengguna Facebook yang aktif di Indonesia. Jadi ada sebanyak 33 juta pengguna aktif per harinya. 20 juta diantaranya memakai perangkat mobile dan sisanya memakai perangkat lainnya. 55 juta pengguna aktif memakai perangkat mobile dengan pengaksesan setiap bulannya. Berdasarkan data dari PT Bakery Telkom, Indonesia memiliki 19,5 juta pengguna dari total 500 juta pengguna global di seluruh dunia. Dan Twitter menjadi salah satu jejaring sosial paling besar di dunia. Oke, kebanyakan pengguna Twitter di Indonesia adalah konsumen, yaitu orang yang tidak memiliki blog atau tidak pernah mengupload video di dalam YouTube maupun di dalam Instagram.
namun sering upload status di Twitter dan di Facebook. Menurut Direktur Pelayanan Informasi Internasional Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik mengatakan, seharusnya kemajuan teknologi internet dapat lebih digali dan dapat dimanfaatkan lebih dalam lagi, agar nantinya Indonesia tidak hanya menjadi pengekor dari penemuan-penemuan orang luar aja, dan dapat juga bersaing dengan negara-negara lainnya. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata dan pengucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.